Oke, pada hari ini kita akan membahas bagaimana membangun tim yang solid dalam suatu usaha atau dalam suatu organisasi, dan nanti akan juga dikembangkan pada usaha. Mungkin dari teman-teman di kelas B2, C1, dan B3 sudah kenal saya, karena saya yang pegang kelasnya mereka. Bagi yang dipegang kelasnya Pak Tarmisi, saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Ramadan Umar, SPC MSI. Kalian bisa panggil saya Fitrah. Fokus saya yaitu yang seperti dibilang tadi sama Pak Tarmisi. Saya fokus ke psikologi sosial sama pengembangan komunitas. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja materinya ya. Mungkin ada yang kenal di sini salah satunya. Saya bersama Pak Tarmisi dulu waktu S1 sempat masuk di satu lembaga, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan di sini saya mulai mengenal apa itu organisasi. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang berbeda angkatan dengan saya. Kebetulan saya dengan Pak Tarmisi ini berbeda angkatan. Jadi di sini saya mulai belajar bagaimana mengatur waktu, kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan kita, kemudian bagaimana mengatur sebuah program kerja agar berjalan dengan efektif. Oke. Apa itu organisasi? Mungkin ada yang bisa jawab dari teman-teman sini? Apa itu? Sedikit Kak, mungkin Oke, Syahrul. sekumpulan orang yang bertujuan sama. Oke, terima kasih Syahrul. Menurut Syahrul, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai minat yang sama. Ada yang lain? Saya, Oke, silakan Rofifa. ya, jadi menurut saya organisasi itu suatu kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nice. That's the point. Jadi organisasi di sini yaitu sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya nih, kayak tim sepak bola. Mereka bekerja sama, tujuannya itu untuk memperoleh kemenangan. Kemudian pengusaha atau perusahaan, mereka bekerja sama untuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Di sini saya ambil pengertian organisasi menurut Given tahun 2002, yaitu organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Oke. Ini karakteristik dari organisasi. Ada 3. Yang pertama tujuan, pasti. Suatu organisasi itu dibentuk karena ada tujuan-tujuan tertentu. Kemudian manusia. Tanpa manusia, tujuan organisasi itu tidak akan berjalan dengan efektif. Gitu. Coba kalian bayangkan, ketika suatu organisasi sudah mempunyai tujuan yang baik, tapi tidak ada yang menjalankan tujuan dari organisasi tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Nah, pasti setiap organisasi mempunyai semacam struktur organisasi, baik itu ketua atau CEO, kemudian bendahara, sekretaris, itu adalah struktur-struktur organisasi.
Kemudian saya lanjut ya. Organisasi bisnis. Sekarang kita akan berfokus kepada organisasi bisnis. Di sini saya ambil menurut pakar manajemen, yaitu Chester Bernard, yang mengemukakan bahwa suatu organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terbuka. Terbuka di sini maksudnya organisasi di sini mengalami interaksi yang dinamis dengan lingkungannya. Maksudnya dinamis di sini tidak menetap, begitu. Organisasi bisnisnya. Ini organisasi bisnis sebagai sistem yang terbuka. Ada input, di mana input ini ada bahan baku, sumber daya manusia, modal, dan teknologi informasi. Kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk kegiatan karyawan, kemudian kegiatan manajemen. Nah, hasil dari transformasi ini adalah produk dan jasa, hasil keuangan, kemudian informasi-informasi terkait produk. Jadi ketiga ini sifatnya dinamis. Kemudian saya lanjut. Sebuah organisasi itu ada ketika orang-orang di dalamnya berinteraksi untuk menjalankan fungsi tertentu yang membantu mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi simpelnya kayak gini. Sebuah organisasi itu ada ketika orang-orang di dalamnya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, saya mau tanyakan, bagaimana ketika suatu organisasi di dalamnya itu tidak ada interaksi antara satu orang dan orang lain? Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa yang terjadi ketika di dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan tidak ada interaksi, tidak ada kerjasama antara satu karyawan dengan karyawan lain? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tabe saya, Pak. Oke, Hasriani, silahkan. Ketika dalam organisasi itu tidak ada interaksi antar karyawan dengan kepalanya, menurut saya itu organisasi tersebut bisa dikatakan akan mati atau bisa vakum. Oke. Terima kasih, Hasriani. Ada pendapat lain? Sedikit, Kak. Oke, Syahrul, silakan. Mungkin kalau tidak adanya interaksi, maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Kan sudah digarisbesarkan organisasi itu untuk tujuan bersama. Berarti kalau tanpa interaksi, tujuan mereka itu tidak akan tercapai. Mungkin sekian, Kak. Oke. Sepakat saya sama Syahrul. Jadi ketika sebuah organisasi kemudian tidak ada interaksi di dalamnya, maka sebuah organisasi tidak sehat menurut saya. Dan menurut saya itu akan menghambat suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Oke. Nah, di sini untuk mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi dibutuhkan suatu manajemen yang dinamakan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Jadi bukan hanya produk saja yang dimanajemen, bukan keuangan saja yang dimanajemen. Sumber daya manusia pun perlu diatur atau dimanajemen, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, ini saya mau tanyakan ke kalian lagi. Manakah unsur utama penunjang bisnis? Apakah lingkungan,
Uang, alat, bahan mentah, ataukah manusianya? Manusia. Manusia. Manusia, Kak. Oke, sepakat. Manusia. Karena meskipun mereka mempunyai alat yang canggih, kemudian keuangan atau modal yang besar, tapi tidak ada manusia yang kelolanya, itu sama saja tidak ada. Jadi manusia di sini merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Kemudian ini, tujuan dari organisasi tidak dapat terwujud tanpa peran aktif dari karyawan. Meskipun organisasi tersebut memiliki faktor penting lainnya seperti modal besar, mesin canggih, dan lain-lain. Karena percuma saja perusahaan itu mempunyai mesin yang canggih, tapi tidak ada orang yang bisa mengoperasikannya. Itu sama saja omong kosong, toh. Kemudian modal besar, tapi tidak dikelola oleh orang yang berkompeten, sama saja kerugian jadinya nanti. Oke, mengapa SDM merupakan bagian paling penting dari perusahaan? Yang pertama, SDM membantu sumber daya lain dalam perusahaan sehingga dapat berfungsi atau dijalankan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, yang seperti mesin tadi, ketika SDM-nya tidak terpenuhi, malah alatnya nanti tidak akan jalan. Sama saja dengan keuangan tadi. Kemudian yang kedua, SDM bisa menunjang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas perusahaan. Jadi ketika SDM-nya di sini produktif, maka produktivitas dari suatu perusahaan itu akan meningkat. Dan anggota dalam organisasi tersebut itu bekerja secara efisiensi atau efisien. Kemudian yang ketiga, melalui MSDM yang efektif, manajer atau pimpinan diharuskan menemukan cara terbaik untuk memperalat ya SDM yang ada di perusahaannya. Jadi pimpinan sini harus memutar otak untuk menemukan cara terbaik untuk mengelola SDM yang ada di organisasinya. Salah satu karakteristik organisasi yaitu yang mempunyai performa yang tinggi, yaitu adanya kerja tim yang bagus pada setiap level organisasi. Jadi ketika organisasi itu menjadi baik atau performanya tinggi, itu dengan cara kerja tim anggotanya itu baik juga di organisasi itu. Ini keuntungan bekerja dalam tim. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, itu pasti. Ketika kita bekerja sama, pasti produktivitasnya akan meningkat. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dikerjakan akan lebih besar begitu. Nah, ketika sesuatu yang dikerjakan itu lebih besar, pasti keuntungan yang kita dapatkan itu akan lebih besar pula. Begitu. Begitu saja analoginya. Ketika kita bekerja secara tim, tentu proyek-proyek yang kita dapatkan itu adalah proyek-proyek yang besar. Kemudian yang ketiga, dengan bekerja tim, kita dapat mengumpulkan ahli. Gitu. Jadi mengumpulkan ahli di sini maksudnya
kita akan bekerja sama dengan orang-orang psikologi, orang-orang bahasa, orang-orang komunikasi, gitu. Di situ adalah bentuk kerja timnya, gitu. Dari bidang-bidang yang berbeda atau tentang pendidikan yang berbeda, di sini mengumpulkan para ahli. Kemudian, yang keempat, meringankan suatu pekerjaan. Pasti ketika kalian kerja kelompok misalnya, toh, kemudian dikasih tugas yang banyak, ketika kalian kerjakan secara bersama-sama, pasti tugasnya itu akan menjadi ringan, gitu. Lain soal lagi ketika kalian kerja kelompok, tapi yang kerja itu hanya 1-2 orang saja, gitu. Itu tidak efektif. Kemudian yang kelima adalah membangun suatu komunitas. Pasti ketika kita berkumpul, maka kita itu membentuk suatu komunitas. Ini merupakan karakteristik tim yang baik. Kalian bisa pikirkan baik-baik. Apakah kalian kan sudah dibagi per kelompok ya? Kalian mungkin bisa pikirkan apakah kalian masuk ke dalam tim yang baik. Oke, yang pertama, tim dengan tanggung jawab yang jelas terhadap tindakan yang berhubungan dengan bisnis. Maksudnya di sini adalah semua anggota tahu apa tanggung jawab yang dia kerjakan, tahu apa job desk yang mereka kerjakan. Semisal kayak di perusahaan, ketika saya berada di bidang finansial, berarti tanggung jawab saya yaitu semua yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian ketika saya berada di posisi HRD, saya di sini berhubungan atau bertanggung jawab terhadap bagaimana merekrut karyawan, bagaimana mengevaluasi karyawan, kayak gitu. Jadi kita tahu apa tanggung jawab kita di dalam organisasi ini. Kemudian yang kedua, tim yang mengenal siapa pelanggannya, siapa pemasoknya, dan juga pendataan apapun itu harus diketahui oleh semua anggota tim. Jadi ketika kalian akan berwirausaha nantinya atau akan menjadi pengusaha, alangkah lebih baiknya kalian tahu siapa pelanggan tetapnya kalian. Maksudnya, ini yang sering belanja di tempatku, atau ini yang sering belanja banyak di tempatku. Kalian itu harus kenal mereka. Kemudian yang kedua adalah pemasoknya. Pemasok kalian itu harus kenal mereka. Karena tanpa pemasok, produk-produk kalian itu tidak akan berjalan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pendataan. Misalnya kalian berada di bagian keuangan. Jadi seluruh rekap keuangan harus diketahui oleh seluruh anggota tim. Begitu. Kemudian yang ketiga, tim mempunyai penilaian kinerja yang terhubung dengan performa organisasi. Maksudnya di sini ketika penilaian kinerja kalian bagus, tentunya performa organisasi kalian itu juga akan bagus.
Kemudian sebaliknya, ketika penilaian kinerja kalian rendah, nah pasti performa organisasi juga akan rendah. Kemudian yang keempat, tim yang dibangun berdasarkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi anggota yang multi-skill atau multidisiplin. Jadi tim yang bagus adalah tim yang mampu beradaptasi meskipun kalian berkumpul dengan orang-orang yang berbeda bidang dengan kalian. Misalnya kalian bisa bekerja sama dengan orang-orang psikologi, orang-orang ekonomi, orang-orang komunikasi, orang-orang sastra. Kalian itu harus cepat beradaptasi dengan anggota kalian yang berbeda disiplin ilmu dengan kalian. Kemudian yang terakhir, tim yang baik itu adalah tim yang mempunyai problem solving yang baik. Nah, pasti setiap organisasi itu pasti mempunyai permasalahan-permasalahan tertentu. Nah, tugasnya anggota tim di sini membuat rencana bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan ini. Kemudian saya lanjut ya. Oke, sebuah kelompok ini pasti tidak akan terbentuk secara langsung. Ada tahapan-tahapan pembentukan tim atau kelompok. Di sini saya ambil dari Tuckman tahun 65 yang ada 4 tahapan pembentukan tim atau kelompok. Yang pertama itu ada forming, kemudian storming, ada norming, kemudian performing. Sebentar kita akan mengetahui 4 tahapan ini. Yang pertama adalah forming. Tahapan pertama ini adalah mengumpulkan sekelompok individu untuk membentuk sebuah tim. Jadi bisa saja kalian seperti yang di kelas kalian, saya bentuk kalian ke dalam suatu kelompok itu, dia forming. Begitu. Ini tahapan pertama. Jadi tugasnya kalian di sini harus saling mengenal satu sama lain, tahu apa kelebihan sama kekurangan kalian. Kalian harus juga membangun engagement atau keterikatan pada tahapan ini. Kemudian bagian kedua, storming. Di sini anggota tim sudah lebih merasa nyaman karena sudah mengenal satu sama lain. Akibatnya adalah anggota tim sudah merasa lebih nyaman, sudah merasa lebih bebas dalam mengemukakan pendapat atau merespon pendapat. Nah, akibat bebasnya mereka berpendapat ini pasti bisa saja menimbulkan konflik. Karena setiap anggota tim pasti ini mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, pendapat-pendapat yang berbeda ini bisa saja dapat menimbulkan konflik antar anggota kelompok. Kemudian masuk ke bagian 3 itu norming. Di sini anggota kelompok sudah mulai berfokus terhadap bagaimana penyelesaian konfliknya ini. Di sini anggota tim sudah mulai menurunkan egonya masing-masing demi kepentingan organisasi. Sehingga visi misi dari organisasi ini bisa berjalan dan visi misi organisasi ini bisa menjadi jelas juga. Kemudian yang terakhir adalah performing. Di sini ini adalah tahapan akhir dari pembentukan organisasi sehingga organisasi ini bisa mendapatkan keuntungan
yang sesungguhnya bagi organisasi. Di sini mulai organisasi sudah berjalan dengan baik. Setelah melewati konflik-konflik akibat perbedaan pendapat antar anggota. Saya lanjut ya. Sebuah organisasi yang baik harus mempunyai struktur organisasi yang baik juga. Karena ketika sebuah organisasi tidak mempunyai struktur organisasi yang baik, maka akan tumpang tindih jadinya nanti. Misalnya akan saling melempar tanggung jawab mereka ketika struktur organisasi ini tidak baik atau tidak dijalankan. Ini merupakan struktur organisasi yang ideal dari perusahaan. Ada BOD, ada CEO, ada CTO, ada CFO, kemudian di bawahnya ada manajer, kemudian di bawahnya manajer ada staff. Jadi jumlah karyawan yang efektif, misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang kecil itu, jumlah karyawannya itu 20 sampai 25 orang. Itu untuk perusahaan yang kecil. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagiannya ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang CEO atau Chief Executive Officer atau pimpinan perusahaan. CEO di sini merupakan posisi paling penting dalam perusahaan. CEO adalah pimpinan perusahaan dan berperan sebagai perwakilan perusahaan. Jadi ketika ada rapat-rapat penting di luar dengan rekan bisnis kita, CEO lah yang berhak hadir sebagai perwakilan dari perusahaan. Ini merupakan tanggung jawab dari CEO. Yang pertama, merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan. Jadi tugasnya CEO di sini harus membuat seluruh anggota atau seluruh karyawan paham dengan visi dan misi dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah merekrut dan memotivasi anggota tim. Di sini bekerja sama dengan bidang HRD, yang merekrut karyawan, kemudian memotivasi karyawan ketika kinerjanya sudah menurun. Kemudian yang ketiga, meramal tren pasar. Di sini CEO bekerja sama dengan bidang pemasaran. Jadi CEO ini harus tahu apa tren pasar sekarang, apa yang lagi ngetren sekarang. CEO ini harus paham. Kemudian membangun hubungan dengan investor. Di sini CEO juga harus bagaimana membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis kita atau investor kita. Kemudian yang terakhir, mengatur pembiayaan atau anggaran. Di sini bekerja sama dengan bidang finansial. Jadi CEO ini harus tahu bagaimana keadaan keuangan sekarang, bagaimana keadaan perusahaan sekarang, apakah baik ataukah sedang tidak baik. Kemudian Chief Technology Officer atau CTO. Jadi yang di CTO ini harus paham tentang perkembangan teknologi untuk pengembangan produk perusahaan. Kemudian CFO atau Chief Financial Officer. Di sini kalian sudah pasti tahu finansial yang mengelola seluruh keuangan perusahaan.
Jadi dia bertanggung jawab bagaimana soal penggajian, bagaimana merumuskan dokumen keuangan perusahaan, kemudian membahas keuangan dengan CEO. Kemudian penjualan. Memiliki peran penting untuk menghasilkan keuntungan dengan mengembangkan strategi pemasaran bersama CMO. Jadi VP penjualan dan CMO nantinya ini saling bekerja sama untuk mengembangkan strategi pemasarannya. Begitu. Jadi yang penjualan ini dia yang bertanggung jawab terhadap penjualan perusahaan. Kemudian Chief Marketing Officer. Di sini bertanggung jawab terhadap bagaimana strategi pemasaran, melaksanakan riset pasar seperti yang dilakukan kemarin oleh Adrian. Dia melakukan riset pasar. Apa yang lagi tren sekarang, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian pencitraan. Jadi marketing di sini harus bisa membuat pencitraan yang baik terhadap perusahaan. Mereka harus membuat pencitraan terhadap kepada masyarakat. Mereka harus membuat nama baik perusahaan. Mereka harus menjaga nama baik perusahaan. Kemudian menciptakan kampanye kehumasan. Kemudian yang terakhir adalah Chief Operating Officer atau COO. Di sini kayaknya lebih tugasnya kayak semacam HRD di perusahaan yang mengatur bagaimana hubungan internal perusahaan, kemudian bagaimana hubungan antara CEO dan karyawan, yang menilai kinerja karyawan, ini COO. Kemudian yang terakhir adalah Dewan Direksi. Dewan Direksi ini ditunjuk oleh pemegang saham perusahaan. Jadi di Dewan Direksi ini kekuasaannya lebih besar dibandingkan CEO. Dewan Direksi ini berada di atasnya CEO lagi. Tugasnya Dewan Direksi adalah memilih dan memberikan saran kepada CEO. Kemudian yang kedua, membantu CEO dalam mengembangkan visi perusahaan dan membuat suatu keputusan besar. Jadi Dewan Direksi ini misalnya kayak semacam pemutusan pekerjaan atau pemutusan karyawan yang secara besar-besaran, Dewan Direksi lah dan CEO yang membuat keputusan ini. Kemudian yang terakhir adalah mengesahkan keputusan dari CEO. Jadi apapun keputusan-keputusan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan, yang mengesahkan adalah Dewan Direksinya. Yang terakhir adalah saya akan bagikan tips and trick bekerja sama dalam kelompok. Mungkin di teman-teman di sini banyak yang belum bisa mengelola bagaimana bekerja dalam tim. Misalnya yang pertama, saling mengenal satu sama lain dan menyamakan persepsi. Ini penting. Jadi ketika kita sudah bisa saling mengenal satu sama lain, tahu apa kelebihan sama kekurangannya, pasti kerja tim akan bekerja secara maksimal. Kita juga harus menyamakan persepsi. Tentunya kan kita mempunyai persepsi yang berbeda antara satu orang dan orang lain, satu orang dengan orang lain. Nah, tugasnya kita di sini yaitu menyamakan persepsi yang berbeda ini. Kemudian yang kedua, no baper-baper. Kan ada itu kayak anggota kelompok yang dikritik nih,
Nah, bawa ke dalam hati kayak begitu. Yang membuat kinerjanya tidak maksimal nih. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa menerima pendapat orang lain. Meskipun itu dalam bentuk kritikan juga. Yang pastinya kritikan-kritikan ini tentunya untuk kebaikan tim kita. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan tim dibandingkan kepentingan individu. Jadi turunkan ego tak sedikit ketika berada di dalam tim. Misalnya kerja kelompok. Saya lebih suka Kak bekerja. Oh ya, jujur ya, saya cerita dulu. Saya itu orangnya lebih suka bekerja secara individu dibandingkan secara berkelompok. Jujur nah, kayak gitu. Saya rasa lebih maksimal di kerjaanku ketika kerja secara individu dibandingkan bekerja secara kelompok. Tapi waktu S2 kemarin, gara-gara itu saya sempat ditegur oleh anggota tim saya. Dia ngomong kayak gini, sampai kapan kau mau bekerja secara individu? Karena di luar atau di dunia nyata pekerjaan, kalian itu bakalan bekerja sama secara tim, begitu. Nah, di sini saya mulai sadar bahwa kerja tim ini mungkin lebih baik, gitu. Dan saya harus keluar dari zona nyamanku yang lebih nyaman ketika bekerja secara individu. Karena bekerja secara individu kan salah sendiri. Oh. Kemudian kalau misalnya dapat nilaiku sendiri yang memuaskan karena saya yang kerja sendiri. Nah, di sini harus Kak keluar dari zona nyamanku. Karena kalau misalnya di saat bekerja nanti, kalian akan dituntut untuk bekerja secara tim. Gitu. Jadi bagi orang-orang atau bagi kalian yang masih lebih nyaman bekerja secara individu dibandingkan bekerja secara kelompok, kalian harus keluar dari zona nyamannya kalian. Karena di dunia kerja nanti, kalian bakalan lebih banyak bekerja secara tim dibandingkan bekerja secara individu. Kemudian yang keempat, pembagian tugas yang merata. Jadi semua anggota tim sini harus mendapatkan tugas-tugas yang merata. Tidak ada yang lebih banyak dan tidak ada yang lebih sedikit. Semua harus sama rata. Dan semua anggota tim harus menganggap tugas ini merupakan tugas bersama. Misalnya saya dapat nilai bagus, berarti semua anggota timku juga harus mendapatkan nilai yang bagus. Berarti kita harus bekerja secara maksimal. Ini mungkin yang terakhir adalah renungan yang bisa kalian renungkan. Yang pertama, efektifkah kerja tim ketika yang bekerja hanya 1 atau 2 orang saja? Misalnya kalian berlima dalam satu tim, tapi yang bekerja cuma 1-2 orang saja. Apakah itu efektif? Ini kalian renungkan saja. Kemudian yang kedua,
bagi orang-orang yang masih mementingkan egonya dalam bekerja kelompok, cepatlah sadar sebelum terlambat. Karena di dunia kerja nanti kalian akan lebih banyak bekerja secara tim. Jadi keluarlah dari zona nyaman. Ketika kalian lebih suka bekerja secara individu dibandingkan secara berkelompok. Oke, mungkin ini terakhir dari saya. Mungkin bagi yang ingin konsultasi terkait bagaimana kinerja kelompok, meningkatkan kinerja kelompok, bisa WhatsApp saya, ada Instagram saya di Fitra Umar juga, atau email saya di fitra.umar2@gmail.com. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Karnisi. Silakan. Ya, silakan, mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Saya persilahkan. Baik. Saya Kak. Oke, silakan Putri. Silakan Viva dulu, Saya, Kak. habis itu Putri, habis itu ada Rika ya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurafa Marzuki dari kelas E2. Nah, tadi kan ada yang dijelaskan dari Kak Fitra mengenai karakteristik tim yang baik, tim yang mempunyai tanggung jawab yang jelas terhadap tindakan yang berhubungan dengan bisnis. Nah, lalu bagaimana itu Kak saat ada anggota tim yang saling menunggu atau saling mengharapkan kerja dari pihak lain? Nah, saat evaluasi internal, misalnya saat pemimpin ini memberikan masukan atau kritik, tapi mungkin dapat menimbulkan komunikasi defensif. Nah, cara mengatasi itu seperti apa, Kak, supaya kita bisa menimbulkan komunikasi yang adaptif, artinya ada saling pemahamannya itu dapat. Terima kasih. Saya langsung jawab saja ya. Bagaimana membuat kerja tim ini tidak ada yang saling menunggu begitu. Jadi kalau menurut saya ingatkan ke anggota tim yang kayaknya belum kerja atau belum mengumpulkan tugasnya atau belum mengumpulkan tanggung jawabnya. Jadi misalnya tadi si A ini belum mengumpulkan laporan keuangannya, sedangkan itu sudah mau dipakai begitu. Jadi kalian harus ingatkan lagi orang itu agar segera cepat mengumpulkan tugasnya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, membuat bagaimana ketika kita dikritik kita tidak ambil hati begitu ya? Iya, Kak. Oke, di sini kita anggap saja kritikan ini sebagai bahan refleksi kita begitu. Jadi ketika kita dikritik, kita harus terima saja begitu. Mungkin ini untuk pembangunan atau refleksi dari diri kita sendiri untuk memperbaiki kinerja kita. Kita tidak bisa atau kita jangan ambil hati ketika kita dikritik. Kan ada itu biasanya kalau misalnya kita dikritik nih, kita kayak menjauhi dari orang yang kritik. Misalnya dalam hati, kenapa kan dikritik Kak ini? Itu menurut saya kita ambil saja kritikannya begitu sebagai bahan refleksi bagi diri kita untuk memperbaiki kinerja kita nantinya. Gimana, Dek? Iya, Kak. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, Dek. Oke, silahkan Putri. Putri dulu ya, Res. Iya,
Iya Kak. Baik, Bismillah. Kenalkan nama saya Putri dari kelas C2. Pertanyaan saya itu Kak, apa perbedaan antara bisnis, organisasi bisnis dan organisasi non bisnis Kak? Yang paling dominan perbedaannya itu. Oke. Perbedaan dari organisasi bisnis dan non bisnis toh. Yang pertama, organisasi bisnis itu pastinya dia lebih kepada orientasinya keuntungan terus gitu. Kemudian misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang non bisnis atau NGO, berarti dia lebih kepada bagaimana menolong antar sesama kayak gitu. Dia tidak memikirkan bagaimana profitnya begitu. Kayak gitu. Itu sih garis besarnya. Kalau misalnya yang organisasi bisnis, dia orientasinya terhadap keuntungan aja. Dan kalau misalnya non bisnis, kayak misalnya kayak NGO kayak gitu atau organisasi-organisasi sosial, dia fokusnya lebih kepada bukan pada keuntungan. Dia lebih bagaimana menolong antar sesama. Sip. Gimana Putri? Iya. Iya Kak. Oke. Sip. Terima kasih Putri. Tadi Terima kasih Kak atas jawabannya. Tadi setelah Putri siapa lagi? Kakak. Oh iya, mana nih? Ya silahkan Dek. Siapa tadi? Andi Rehayu bukan? Siapa tadi? Atau Reski? Reski. Oh, oke. Oh ya, Sam. Ya baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi Kak, saya mau menyinggung sedikit ini Kak tentang materi tadi yang terkait teamwork dan individu. Bagaimana menurut pendapat Kak, bagaimana proses komunikasi interpersonal terhadap teman tim kita dalam satu kelompok yang kayak kita andalkan Kak, dan mau dia kerja baru kayak tidak sekali inisiatifnya untuk mau bantu kita. Oke. Ya mungkin itu dari saya Kak. Terima kasih. Kayaknya pengalaman pribadi banget ini kayaknya Reski nih. Bukan ya? Dan kasus yang klasik gitu banget. nih Kak. Kasusnya klasik banget ketika kerja dalam tim ada 1-2 orang yang tidak mau kerja Ki. Kalau menurut saya sih Ya apalagi tidak masih mau kan itu daring Ki, jadi banyak pula juga anak yang malas begitu. Kalau misalnya saya sih sering kasih saran ke teman-teman kelas yang lain yang saya ajarkan yang di kelas B2, C1 dan B3 itu ketika ada anggota kelompoknya atau anggota timnya yang tidak mau bekerja secara tim, yang pertama pakai kit pendekatan personal dulu. Dekati ke orang itu. Ya Kak. Dekati ke orang. Maksudnya kenapakah tidak mau kerja ini tugas kelompok tak toh? Karena ini untuk nilai tak tonji juga begitu. Jadi kita harus kerja sama-sama. Kalau saya sih lebih ke pendekatan personal saja dulu tuh. Gitu. Kayak gitu.
Jadi kalau Kalau misalnya saya Kak lebih ke tapi sudah mengicu untuk berkomunikasi personal tapi tetap tidak mau. Jadi lebih baiknya dikerjakan individu misalnya Kak atau bagaimana? kalau dari saya sih kita usaha dulu toh supaya bagaimana orang ini bisa kerja secara tim gitu. Ataukah kayak gini juga bisa? Kalian kumpul juga secara daring, tapi tidak bahas tugas begitu. Misalnya kayak cerita-cerita bareng bisa aja begitu. Nah mungkin dengan cerita-cerita bareng itu, next nantinya akan timbul di dalam dirinya. Oh, enak juga Pak Deddy kerja sama kalian juga, sehingga bisa juga mereka masuk kembali kepada timnya kita kayak gitu. Pokoknya buat ke dalam suasana tim itu menjadi tim yang nyaman bagi semua orang gitu. Iya Kak. Oke. Terima kasih Reski. Nanti ku coba Kak sedikit aplikasikan. Oke, silakan. Oke. Oke, Siap-siap. jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, nanti bisa silahkan bisa diutarakan langsung, bisa juga lewat chat. Siapa tahu ada yang malu-malu toh. Yang malu toh. Saya Kak. Oke, silahkan Hana. Oke Hana, silakan. Begini Kak, bagaimana cara melawan misalnya ketika kita disuruh sama orang, terus kita sudah ada tugas sendiri, tapi orang itu bilang bisa kamu kerja ini, terus kita itu kayak tidak bisa menolak Kak. Bagaimana caranya menolak itu tapi kayak gitu. Oke. Yes. Oke. Pertama, terima kasih Hana. Pertama itu lihat dulu tugasnya. Apakah memang itu masuk ke dalam job deskmu atau tidak? Begitu. Jadi, apakah itu tugas memang bisa kamu kerjakan atau tidak? Ketika itu berada di luar job deskmu, jangan kerjakan. Tolak dengan baik-baik. Misalnya, Kak, minta maaf sebelumnya ini Kak, bukan saya tidak mau kerja ini, tapi ini bukan dari job desk atau tanggung jawabku, begitu. Mungkin bisa kasih orang lain yang sesuai dengan tanggung jawabnya, begitu. Tolak tapi tolak dengan bahasa yang halus juga, begitu. Jangan sampai menyinggung. Iya Kak. Iya Pak. Nah itulah gunanya dari asertif juga toh. Iya Pak. Kita jangan terlalu baik sama orang lain, begitu. Jangan sampai terlalu dimanfaatkan sama orang itu. Kita tanya capek sendiri tuh nantinya. Karena kita kerja bukan tanggung jawab tak begitu. Oke, Hana. Iya Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silahkan Anastasia. Yang mengenai Chief Executive Officer, kan di situ yang mana? Chief Marketing Kak, marketing officer yang bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi pemasaran. Apakah itu hanya diperankan oleh satu orang atau banyak Kak? CMO ini kan dia sebagai ketuanya gitu. Pasti di bawahnya itu ada kayak semacam manajer, dan di bawahnya manajer itu ada semacam anggota-anggotanya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap marketingnya itu Chief Marketing Officer, manajemen manager, dan anggota-anggotanya begitu.
Jadi mereka yang bertanggung jawab terhadap marketingnya. Ada tadi di bagian-bagiannya tuh, kalau misalnya kalian perhatikan tadi di bawahnya itu marketing officer, ada manajer, di bawahnya manajer itu ada anggota. Oh iya. Terima kasih Kak. Dan terakhir ada saya lupa tadi jelaskan, tugasnya dari CEO ini atau pimpinan perusahaan ini, dia tidak harus terjun langsung ke karyawan-karyawannya, bantu karyawannya begitu. Kan juga ada kayak ketua-ketua tuh itu, misalnya dia langsung kerja bantu ke karyawannya kerja ini, gitu. Itu tidak harus kalau CEO. Gunanya dia cuma mengontrol apa yang dikerjakan sama bawahan-bawahannya begitu. Dia tidak harus terjun langsung ke lapangan begitu. Jadi dia cuma sekali-sekali terjun ke lapangan, pantau bagaimana kinerjanya karyawan. Jadi seorang pimpinan perusahaan itu tidak harus terjun langsung juga setiap hari bersama karyawannya. Begitu. Jadi dia cuma bisa mengontrol apa yang dikerjakan oleh karyawan-karyawannya. Itu yang lupa tadi. Sip. Mungkin satu lagi ya pertanyaannya. Ada lagi kira-kira teman-teman? Di sini ada 62 orang nih. Oke. Kalau tidak ada, mungkin Pak Fitra bisa ngasih closing statement mungkin ya. Oke, closing statement-nya itu seperti tadi kalimat terakhir. Bekerja tim pasti akan meringankan pekerjaan kita begitu. Dan kita harus mampu beradaptasi dalam kerja tim. Nah, pesan ini buat kalian-kalian yang masih lebih lebih maksimal ketika kerja individual dibandingkan kerja secara kelompok, keluar dari zona nyaman tak begitu. Karena nanti di dunia kerja kalian akan lebih banyak bekerja secara tim dibandingkan secara berkelompok, dibandingkan secara individu. Itu kan sih. Oke. Mungkin itu untuk dari manajemen SDM. Saya ucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah mau hadir. Sini ada 62 orang ya. Saya sudah screenshot juga untuk beberapa teman-teman yang sudah yang sudah hadir. Nanti untuk kelasnya saya itu silahkan ngisi absen secara online juga. Nanti di kelasnya Pak Fitra juga bisa ngisi absennya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup untuk sesi pertama ini. Nanti di sesi yang kedua ada materi tentang keuangan. Jadi tetap saja harapan kami teman-teman bisa ikut terus gabung karena ini sudah mau berakhir ya semester ini. Ada sekitar dua minggu lagi kayaknya udah selesai. Semoga saja teman-teman bisa selalu sehat ya, baik-baik semua. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih juga ya.